Sudahkah kamu bijak bermedia sosial? Tahukah kamu, berdasarkan data We Are Social pada awal tahun 2019 menunjukkan pengguna media sosial di Indonesia sudah mencapai 150 juta pengguna loh. Adapun 55,5% dari pengguna media sosial di Indonesia adalah pria, sedangkan sisanya yaitu sebesar 44,5% merupakan wanita. Saat ini, jenis kejahatan di media sosial sangat banyak, seperti bullying, penyebaran berita hoax, penipuan, penculikan, dan penyalahgunaan data. Maka dari itu, memperhatikan etika komunikasi di media sosial adalah salah satu hal yang memang penting untuk dilakukan. Oleh karenanya, apabila dalam berkomunikasi di media sosial tidak memperhatikan etika, maka bisa saja seseorang tersebut menjadi bermasalah hingga menimbulkan konflik dengan orang lain. Berikut ini adalah beberapa macam etika yang perlu diperhatikan saat berkomunikasi di media sosial. Menggunakan bahasa yang sesuai. Memberikan informasi yang memiliki referensi yang jelas. Informasi yang disebarkan tanpa referensi yang jelas akan menimbulkan efek berantai terhadap setiap orang. Hal ini bisa saja mengundang kesimpangsiuran berita yang tentu saja sangat tidak diharapkan. Istilah yang mungkin kita kenal saat ini adalah berita hoax. Hindari penyebaran pornografi, sara, dan kekerasan. Jangan terlalu mengumbar informasi pribadi. Janganlah terlalu mengumbar informasi pribadi Anda, terlebih lagi informasi mengenai nomor telepon atau alamat rumah Anda. Hal tersebut bisa saja membuat kontak lain dalam daftar Anda juga akan menjadi informasi bagi mereka yang ingin melakukan tindak kejahatan kepada diri Anda. Dengan menggunakan komunikasi yang tepat, maka kita bisa memanfaatkan media sosial dengan lebih baik. Yuk, bijak bermedia sosial. Om Swastiastu, salam sehat dan bahagia. Sahabat belajar dimanapun kalian berada, khususnya para siswa SMA Negeri 1 Kediri yang sedang mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah, yang saat ini aktif di dunia maya, meskipun kita sedang dihadapkan dengan situasi pandemi yang mengharuskan kita tidak pernah bertemu secara tatap muka secara langsung, namun melalui online. Hari ini kita sudah kedatangan tamu dengan topik bijaksana atau bijak dalam bersosial media. Nah, hari ini kita akan khusus membahas tentang bijak dalam bersosial media karena kita melihat isu saat ini bahwa generasi muda, khususnya anak remaja, cenderung menggunakan sosial media tapi tidak banyak yang bijak, atau bahkan mereka menempatkan sosial media hanya sekadar untuk hura-hura. Nah, bagaimana contoh atau pelaksanaan bijaksana dalam sosial media? Kita udah undang tamu secara khusus di pertemuan atau wawancara hari ini. Dia adalah Erdika. Mari kita langsung sambut Erdika. Ya, halo Erdika. Halo Pak. Ya, salam sehat. Ya. Ya, pemirsa, hari ini kita udah ada Erdika yang menemani kita untuk berbagi pengalaman tentang bagaimana penggunaan sosial media di kalangan atau generasi muda. Tapi sebelumnya banyak yang tidak tahu ya, tidak kenal dengan Erdika. Perkenalan dulu pada adik-adik kelasnya. Halo, nama saya Erdika. Saya kebetulan alumni Bakta tahun 2000, angkatan 2015 kalau nggak salah, 15. Ya 15. Saya bersekolah di sana, pernah juga menjadi OSIS, berkecimpung di OSIS. Nah, di sana pun saya pas dari OSIS, saya berniat untuk membuat salah satu akun media sosial. Oke, jangan disebut. Akun media sosial hingga sampai saat ini sih.
sampai diundang oleh Pak Putra. Iya. Pemirsa, Erdika ini saya undang secara khusus karena dia adalah salah satu owner, saya bilang owner salah satu media besar, bisa menyebutkan kabupaten ya, Kabupaten Tabanan. Ya, saya nggak mau menyebutkan nanti promosi. Ya, langsung aja ya di pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Tentunya kalian akan sangat tertarik berbagi pengalaman dengan Erdika ini. Erdika, melihat perkembangan atau penggunaan media sosial di kalangan generasi muda khususnya SMA, bagaimana anak-anak SMA saat ini arahnya itu ke negatif atau yang ke positif khususnya penggunaan media sosial? Kalau sekarang sih masih 50-50 ya, kadang ada yang positif, kadang ada yang negatif sih. Karena tergantung asal penggunanya sih sama lingkungan dia bergaul. Kalau dia banyakan ke positif pasti dia arahnya ke positif, seperti kayak dia punya talenta menari atau apa, melukis atau apa, dia tuangkan ke dalam media sosial. Kalau yang negatif ya pasti ya cuma senang-senang aja atau apa ya itu negatifnya. Ya, berarti 50-50. Berarti kebanyakan. ada yang positif dan ada negatifnya. Sesuai dengan teori ya. Ya. Kayak pisau itu, ada negatif, ada Media sosial positif. itu bisa bermata dua. Ya, sebenarnya. pisau bermata dua. Oke, sejauh ini melihat perkembangan sosial media yang paling banyak digandrungi khususnya generasi muda, apa yang digandrungi? Sepantau saya dari tahun 2017 bermain media sosial. Dari 2017 sampai 2020 sih masih banyak yang penggunanya Instagram. Masuk ke 2001 awal, TikTok mulai digandrungi oleh generasi muda. Ya. Selain dengan simpel cuma video gitu, di situ pun kalau di Instagram dan TikTok tuh beda algoritma ya. Algoritmanya itu seperti kalau Instagram harus punya follower banyak baru bisa viral. Iya, Instagram follower Banyak viral. Kalau TikTok follower sedikit, konten bagus atau yang lebih nyeleneh atau apa pasti bisa FYP. Seperti itu. Iya. Berarti Jadi beda ya. lebih banyak digandrungi sama generasi muda karena lebih cepat untuk FYP itu seperti viral. Sebutan sebagai TikToknya viral. tuh Iya. FYP itu viral. Viral. Ya, makanya. Viral dengan TikTok Ya. dan viral juga dengan Instagram. Ini jadi dua hal yang penting ya di sosial media. Berarti yang sedang hit sekarang adalah Instagram dan TikTok. Ya, pertanyaan selanjutnya ini. Kamu kan masih remaja gitu kan? Masih remaja, saya bilang masih Ya. remaja. Seberapa besar dampak sosial media bagi remaja khususnya di kehidupan mereka? Seberapa besar dampaknya? Sangat besar sih kalau dari sekarang, apalagi sekarang pandemi ya. Siswa-siswa yang seharusnya pagi bangun tidur, mandi, habis itu ke sekolah. Sekarang bangun, pegang HP, makan, tidur. Nah, Pernah kamu alami? Ya, Pernah ya? pasti pernah. Berarti sosial media sangat berdampak Ya. bagi kehidupan. Baru Sekarang bangun, ini banyak pegang HP. Habis makan pegang HP, semua HP. aktivitas semuanya HP. HP pasti. Kebanyakan anak muda pasti HP. Ya. Kalau sudah begitu kan berarti ada dampaknya bagi Ada dampaknya pasti itu. Ya, yang kamu rasakan dampak sebelum negatifnya dulu, negatifnya sosial media. Dampak negatifnya seperti kan sekarang ada konten itu kan ada yang konten negatif, konten positif. Nah, pengguna media sosial ini pasti ada yang mengikuti untuk yang negatif, ada yang positif. Nah, yang negatif ini agak bahaya sih. Soalnya contohnya negatif tuh kadang ada yang juga menyebarkan hoax cepat sekali, ada yang percaya langsung baru lihat judulnya langsung oh ini belum pada dilihat isinya, belum ada dilihat langsung komen sana sini, habis itu di-share. Setelah diklarifikasi baru bisa maaf ya share. Nah itu dah yang negatifnya, kita terlalu gampang menerima informasi yang hoax itu, jadinya kita sendiri yang jadinya korban negatifnya. Seperti itu sih. Ada juga konten-konten negatif itu juga agak bahaya sih, apalagi dilihat sama anak kecil. Seperti apa contohnya yang pernah kamu lihat atau rasakan secara langsung yang negatif itu? Kalau saya sih kan karena banyak juga berteman sama admin media sosial. Mungkin ini ada admin yang baru ini, dia mengejar follower. Nah, pasti kalau konten negatif itu di media sosial itu pasti yang paling cepat naik itu negatifnya.
adalah untuk posting. Ya maaf ya, cewek yang goyang-goyang atau apa itu kan 18 lebih ke banyak atas. ya, 18 ke atas. Itu lebih digantungi dari intinya banyak yang 40 akunnya dia itu. Ya berarti intinya yang aneh-aneh Ya, malah aneh-aneh itu digandrungi pasti ya. cepat ya viral gitu. Banyak yang aneh-aneh itu lah banyak. Berarti sekarang dunia kita aneh. Ya. Yang aneh-aneh disukai, yang Ya, serius-serius terus. gimana? Yang serius-serius? Sangat kurang. Oh, sangat kurang. Ingat catatannya, sangat kurang. Contohnya? Seperti tim saya kan, saya punya tim di media sosial itu. Pasti kalau posting berita tuh sedikit komentarnya. Kalau berita sedikit. Berita kalau udah viral kayak kemarin kebetulan ada yang viral di, kalau nggak salah timnya saya dapat di akun Magelang. Heeh. Itu ada satu video suruh tambal ban untuk giniin apa tambal ban online. Nah, seperti nyeleneh itu, ucapan nyeleneh itu jadi cepat viral gitu. Oke, berarti yang nyeleneh Ya. jadi viral. Cepat sekali viral. Oke, perlu kita garis bawahi ya. Malah yang positif itu tidak begitu viral, Ya. malah yang aneh-aneh dan nyeleneh jadi viral. Viral. Ya, sebelum yang ke viral itu, hal yang paling penting yang harus dimiliki oleh generasi muda kita yang paling urgen tentang penggunaan media sosial ini, apa yang perlu dia miliki? Kita sih harus mengetahui apa sih media sosial itu, Ya, seperti apa, apa media sosial itu yang seperti apa efek panjangnya gimana. Iya. Dan baru langsung post, baru kita mikir ke depannya gimana. Kalau udah viral baru nyesel kita. Iya. Gitu. Seperti banyak ada kasus-kasus seperti itulah, dia baru post cuma niatnya hiburan gini, akhirnya dihujat oleh netizen, akhirnya minta maaf. Oke. Berarti kita harus tahu nilai kebermanfaatannya ya. Jangan Tidak asal Ya, mengejar viral. tidak asal mengejar viral. Viral. Karena sekarang banyak hanya mengejar viral, Ya. tapi nggak terlalu dipedulikan Ya. efek bagi dirinya Efek, ya. sendiri dan orang lain. Oke, sebelumnya ini kembali ke Erdika, dia adalah satu owner ya, owner salah satu media besar juga di Tabanan. Saya tanya dulu, hal positif yang secara langsung didapatkan sebagai owner apa? Hal positifnya kita lebih banyak mengenal orang, terus informasi. Kebetulan juga saya tuh bergabung dengan seluruh admin di Indonesia. Oke, Ada, seluruh admin Indonesia. ada forumnya Mm-mm. namanya Amsinglu. Mm-mm. Nah, di situ kita saling bertukar informasi, apa sih Instagram itu, algoritmanya seperti apa di sana, konten-konten yang bermanfaat. Kadang kita juga di media sosial seperti yang gempa di Lombok sama di banjir di Kalimantan, kita mengadakan penggalangan dana. Penggalangan dana. Ya, seperti itulah manfaatnya media sosial. Kita jadinya bisa menggerakkan follower kita untuk berbuat kebaikan. Iya. Yang dapatkan secara langsung ya. Ya, Oke, ini mungkin banyak yang nanya secara finansial. Oke, secara banyak keuntungan yang dia dapatkan. Boleh menyebutkan nominal lah, kira-kira pernah mendapatkan sampai puluhan juta nggak? Astungkara pernah. Oh, pernah. Astungkara. Puluhan juta gara-gara media sosial Instagram ya. Ya, tapi nggak terlalu sering lah. Ya, nggak terlalu sering, rata-rata mungkin belasan juta ya. Karena kita bagi dengan tim, Oh iya. tim-timnya kita bekerja, kita apresiasi kerjaannya dia, Mm-mm. jadi ya kita bagi-bagi lah. Gitu. Oke, berarti saling berbagi Ya. karena harus timnya profesional. Walaupun saya ownernya pendiri, Iya. pertama kita punya tim gitu. Oke, berikutnya apa yang seharusnya dilakukan sekolah, cara mengedukasi siswanya khususnya generasi muda dalam bersosial media. Ya. Kalau saran saya sih ya, karena sekarang kan media sosial itu kebanyakan Instagram sama TikTok. Iya. Guru-guru ini kadang masih buta dengan media sosial seperti Instagram, seperti itu ya. Ingat guru-guru, jangan Masih buta. kebanyakan buta lah dengan media Iya. sosial media. Di Instagram, TikTok, walaupun pernah punya akunnya pasti tidak terlalu aktif lah. Iya. Karena masih mengurusi tugas pasti gitu. Iya, iya. Nah, mungkin di sini pihak sekolah atau apa bisa membagi ilmu tentang media sosial, itu bisa mengawasi anak-anak didiknya, jadinya bisa mengarahkan untuk yang lebih baik. Karena kebanyakan sekarang anak muda ini lebih mengejar FYP atau viral itu dengan hal-hal yang lebih negatif. Bukan edukasinya ya. Bukan edukasinya. Nah, di situ kita peran guru juga bisa di sana Ya, masuk disisipkan, untuk ya. edukasi. Ya. Oke. Ya, Karena ya, orang tua di rumah juga kan jarang juga memperhatikan Ya. anak-anak.
Ya, oke. Ini Bapak dan Ibu guru harus aktif Harus bersosial aktif, Pak. media, ya harus semangat. Itu jangan hanya sebagai pengguna pasif ya, tapi harus punya sosial media. Kalau bisa konten-konten guru itu kan bisa di-upload ke media sosial. Oke. Jadi kita sharing-sharing di sana. Ya. Ya, otomatis kita tahu jadinya ya Ya. dampak negatif dan positifnya Ya, dan mengawasi secara langsung dan Ya. tidak langsung. Di situ sih. Kelebihan media sosial kita bisa interaksi jarak jauh. Interaksi jarak jauh Ya. di masa pandemi saat ini. Ya. Oke, pesan untuk adik-adik kelasnya. Kesannya Pesan-pesan untuk adik-adik selama bersosial media. untuk pesan saya sih untuk adik-adik lebih bijak bermedia sosial, seperti kayak informasi itu harus disaring lah, jangan hanya melihat judul. Kadang emang banyak media sosial itu clickbait itu judulnya dibikin heboh tapi Ya. isinya biasa aja sebenarnya. Agak melenceng sih dari judulnya, makanya harus dipahami sampai isinya. Terus jangan mudah untuk mengejar sesuatu seperti viral. Ya. Biar viral aja ini, tapi efeknya kalian tuh besar di kedepannya, bisa mungkin dibully oleh netizen. Bully netizen tuh kadang itu lebih nyesek loh. Iya, iya. Saya pun kadang pernah dibully di netizen karena gini apa tuh, Bisa sampai nggak tidur nggak? pernah tidur, padahal itu karena kesalahannya dia sih. Dia ngupload, ya kita kan udah itu akun terbuka, bukan private lah. Iya. Kalau istilahnya dari Instagram, bermedia sosial itu seperti ini. Media sosial itu kalau sudah kita upload, Instagram itu kan udah punya fitur untuk private. Kalau kita udah ngambil akun private, kita ambil kontennya, itu udah melanggar. Karena pengguna akun kan udah mau private, artinya nggak boleh di share lagi. Iya. Kalau akun sudah terbuka, kita share lagi kan tidak masalah. Gitu. Karena penggunanya membedakan pengguna lain untuk share. Itu kalau di dalam mata media sosial seperti itu. Nah, disitulah saya nggak salah, 50-50 sih, karena dia buka. Saya pun juga pas itu awal 2017 buat akun, saya nggak minta izin juga, walaupun akunnya sudah terbuka kita harus minta izin juga sih, ada baiknya minta izin. Nah di situ penggunanya tidak terima gitu. Ya, berarti banyak hal yang harus kita ketahui ya. Ya. Tidak hanya Harus sekadar banyak. upload selesai. Nah di situ dah kita harus sharing tentang Ya. media sosial itu seperti apa. Saya pun selama 4 tahun 5 tahun bermedia sosial harus banyak belajar lagi. Iya. Tidak Saya hanya sering sekadar kasih upload. tahu tim saya kalau salah posting tuh hapus gitu. Itu salah, itu postingannya hapus, dan seperti itu. Oke. Ya, pemirsa, jadi banyak hal yang perlu kita ketahui dan kita pelajari, bahkan dalami lebih khusus tentang sosial media. Tidak hanya memposting-posting begitu aja, karena banyak hal yang perlu kita pelajari. Nah, kayaknya banyak hal yang akan saya tanya dengan kesempatan yang berbeda, Erdika. Terima kasih udah meluangkan waktunya. Tentunya ini sangat berbahagia adik-adik bisa berbagi dari kamu yang sekaligus jadi OSIS pernah ya, jadi Ya, siswa jadi bangsa. OSIS, ya. Oke, salam sehat dan bahagia. Siap. Kita bertemu lagi di kesempatan yang berikutnya. Oke, Siap. ya. Hey.